مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العظيم معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حالي لا سر بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخواني ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidul Walid Hadith Al-Haramain Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang mana pembahasannya tentang sholat, dan sholat yang dibahas adalah tentang keutamaan sholat Jumat. Sebagian sudah kita baca dan akan kita lanjutkan. Dan yang terakhir kita baca adalah orang-orang ahli Jumat itu akan memasuki surga sehingga tidak ada yang ikut dengan mereka. Jadi jalannya tersendiri kecuali
orang-orang yang adzan dengan ikhlas. Orang-orang yang melaksanakan adzan di masjid dengan ikhlas. Itu bersama mereka. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekh Malik rahimahullahu taala wa naf'a bihi wa bi'ilmi ad-darain amin wa huwa sayyidul walid Habib Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu anhu fi kitabih khasa'is al-ummah al-muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bi salatil jum'ah wa minha anna darajat at-thawabi tatafawatu bihasabi at-taqdiri ila huduri salatil jum'ah. Wa kullama bakkara bil hudur nala ajran akbar wa 'azam. Bahwasanya orang yang hadir Jumat itu lain-lain kedudukannya di sisi Allah dalam hal mendapatkan kebaikan. Semua secara umum dapat kebaikan. Yang datang pertama, yang datang pagi, yang datang siang, yang datang jam 11, yang datang sudah imam naik ke mimbar, insya Allah kulluhum ala khair. Tetapi seperti yang sering saya jelaskan, bahwa kalau kita bicara tentang uang, ente dapat uang, dapat berapa? 1.000 uang, 10.000 uang, 100.000 uang, dan seterusnya. Apalagi kalau kita lipat lagi jadi dolar misalnya, lain lagi kan nilainya. Nah, demikian pula ganjaran orang-orang yang menghadiri sholat Jumat itu tergantung kapan dia datang. Sebab kedatangan sangat mempengaruhi ganjaran lebih di sisi Allah SWT. Dalilnya kini kita akan lihat, ya. Nah, bahwa derajat ganjaran berbeda antara satu dan yang lain tergantung bagaimana dia datangnya ke sholat Jumat itu. Lebih dulu dia lebih tinggi lagi derajatnya, lebih besar lagi ganjarannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yawmal jum'ah ghusla al-janabah ya thumma ra'a fi sa'ati al-ula faka'annama gharraba badanah wa man ra'a fi sa'ati al-thaniyah faka'annama gharraba bagarah wa man ra'a fi sa'ati al-thalithah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man ra'a fi sa'ati al-rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام وحضرت الملائكة ويستمعون الذكر. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mandi di hari Jumat. Mandi hari Jumat ini dimulain bisa habis subuh, ya. Setelah subuh kita mandi Jumat. Tapi mandinya lain nih, bukan mandi biasa. Ini mandi yang Habib Zaki sama Habib Fahmi Farhan, ya. Apa kata Rasulullah? Man iktasala yaumal jum'ah ghusla janabah, mandinya mandi janabah. Jadi bukan mandi biasa, mandi wajib, ya. Itu mandi wajib ada sebab. Sebabnya tanyain sama Ustaz Hamid, ya. Tsumma ra'a bisa'atil ula. Kemudian dia berangkat di jam yang pertama. Kalau kita lihat di sini Nabi mengibaratkan dengan jam-jam seolah-olah ini antara subuh sampai pelaksanaan sholat Jumat itu dibagi kurang lebih 5 bagian. Ya, sebab jamnya kita nggak bisa paskan. Yang berangkat pertama faka'annama gharraba badanah, barangkali dari subuh sampai jam 7 tuh kalau dia berangkat di jam pertama, maka dia seolah-olah memotong satu unta atau satu sapi yang disedekahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berangkatnya habis subuh. Kayaknya sih sekarang yang berangkat habis subuh nggak ada barangkali ya. Susah ya. Kecuali kalau dia mau dapat faedah fulus. Kalau subuh juga berangkat. Ya, kalau belas ini mungkin masih mikir-mikir. Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim. Bagian ini kita kan begitu. Ya. Wa man ra'a bis sa'ati tsaniyah, jam 7 ke atas sampai jam 8 barangkali, ya.
Gala faka'annama garraba bagara. Yang pertama seperti unta, maaf. Yang kedua seperti dia menyembelih sapi. Silakan. Wa man ra'a fi sa'ati tsalitsa. Kalau dia datang ketiga tuh, jam 9-an mungkin ya. Maka dia seperti garraba kabshan agran. Dia memberikan menyembelih kambing yang bagus, yang mempunyai tanduk yang baik. Kemudian yang setelah itu, wa man ra'a fi sa'ati rabi'ah. Faka'annama garraba dajaja. Habis itu sekitar jam 11-an itu seperti orang menyembelih ayam. Supaya senang dikit, ayam jago. Ya. Itu yang jam 11. Kemudian yang sudah hampir imam naik, faka'annama garraba baydatan. Sebelum imam naik, sampai sebelum imam naik, kalau dia datang dari jam 11 seperti menghadiahkan atau mensedekahkan telur. Ya. Faka'annama garraba baydatan. Biar senang telurnya, telur apa? Angsa yang dari ahli kita. Ya. Tapi di sini biaya aja. Telur, ya. Telur ayam biasanya telurnya, tapi enggak apa-apa. Baik. Nah, fa idza kharajal imamu, kalau itu imam sudah datang naik ke panggung, malaikat nutup itu bukunya. Ikut hadir. Dari hadits ini kita bisa paham. Ada dua hal yang tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa hendaklah kita bisa lebih cepat menghadiri sholat Jumat karena gantiannya lebih besar. Yang kedua, kalau bisa sebelum berangkat Jumat kita mandi dulu dan memandikan orang lain. Paham ya? Mandi dulu dan memandikan orang lain. Maksudnya apa? Anak kita mandiin, ya. Ya, saya punya anak mandiin. Tapi yang lebih bagus jangan anak yang dimandiin. Siapa? Siapa? Oh, yang punya anak, saudara-saudara ya. Paham? Masya Allah yang beri paham. Paham luar biasa ya. Baik. Nah itu yang kedua ya. Jadi itu dianjurkan tuh, ya. Yang halal, kumpul yang halal di yaumul Jumat sebelum berangkat dianjurkan. Ada faedahnya nggak? Ada faedah. Faedahnya apa? Faedahnya di dalam kitab lain, ulama mengatakan setiap syahwat, kullu syahwatin tuqassir qalb. Setiap syahwat itu keinginan itu banyak yang menyebabkan hati kita menjadi keras, menjadi kurang baik hati kita. Satu syahwat yang membuat hati kita tenang, tentram. Illa syahwatul jima' fa innahu tusaffi. Kecuali syahwat kumpul dengan istri yang halal itu tidak menyebabkan hati kita menjadi keras, bahkan menyebabkan terang, saudara-saudara. Yang matanya gelap jadi terang, yang kupingnya kurang dengar jadi dengar. Ya, kalau dia kumpul dengan halal. Ya, baik. Jadi itu faedahnya. Nah, kalau dia berangkat ke Jumat sudah tenang hatinya, nggak mikir ini, nggak mikir itu, tidak ada di pikirannya soal maaf, soal seks, ya, tenang tidak? Ya, tapi kalau yang macam-macam, gimana? Gampang, itu makan cabai rawit aja, ya. Gampang nggak ngantuk, ya. Kemudian, jadi dua ya, lebih cepat, mandi wajib, dan yang ketiga bahwa di sana malaikat ini macam-macam. Jadi malaikat ini ada malaikat yang tugasnya A, ada malaikat tugasnya B, ada C. Dan ini malaikat ini khusus. Tugasnya dia duduk di pintu masjid, dia berdiri di pintu masjid, pegang buku. Bulan yang pertama, yang pertama. Jadi sudah ada tuh, dia punya buku. Bulan yang kedua tulis. Terus sampai nanti yang terakhir, malaikat itu pun tutup ketika imam mau khutbah, ditutup bukunya, nggak dapat apa-apa lagi sudah. Terakhir dia seperti mensedekahkan telur. Ala kulli hal telur, saudara-saudara, ya, nggak kosong. Nah, berarti kalau dia datangnya setelah imam naik, sedekah apa? Ya, apa? Cuma dapat melaksanakan sholat Jumat sebagai kewajiban. Insya Allah. Tapi mereka akhir lebih hasan.
Ya. Nah, sekarang tinggal Anda yang pilih sendiri. Ya, mau ada di mana kita? Anda pilih sendiri. Ya. Baik. Kemudian, wa fi riwayatin lahumma idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaika ala babil masjid yaktubuna al-awwal fal awwal. Jadi kalau hari Jumat itu malaikat khusus ada nulis yang pertama datang dan yang setelahnya. Ada khusus malaikat. Baik. Wa mathalul muhajjiri ay al-mubakkiri kama tadi yuhdi badana. Orang yang sangat pagi-pagi berangkat ke masjid seperti dia menyembelih unta. Disedekahkan karena Allah. Makan dari yuhdi bakarah. Setelah itu sapi. Di sini kita lihat bahwa unta lebih afdal daripada sapi, tapi disebut duluan. Ya. Makan dari kabshan. Kemudian seperti menyembelih kambing. Selanjutnya seperti menyembelih ayam. Selanjutnya seperti bersedekah telur. Faidah marajal imamu bahwa usuhufahum yastami'una dzikra. Tetapi ketika imam sudah datang untuk berkhutbah naik, dia tutup kitabnya, dia hadir. Jadi hadirin, orang yang hadir Jumat itu kita paham dari hadis ini bukan hanya manusia. Raqib Atid berapa ikut dengan kita. Ada malaikat-malaikat khusus yang tadi nulis kedatangan kita. Mereka ikut sembahyang. Kira-kira kita bicara sekarang secara apa omongan sekarang? Logika. Ya. Logika. Logik, ya. Kira-kira ini malaikat di depan apa di belakang? Kan penuh depan dia. Berapa orang di depan? Betul, malaikat bisa berubah bentuk. Kalau kita lihat, malaikat di depan, di belakang, tidak ada masalah malaikat. Enggak pernah maksiat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah. Kalau secara logik, dia adanya di mana? Di belakang, karena dia tidak di pintu. Pintu masjid di belakang atau depan? Di belakang biasanya. Ada lagi pintu-pintu yang lain mungkin. Berarti dia dekat pintu. Makanya orang-orang yang sembahyang dengan pintu jangan foto. Jangan ngobrol. Kenapa? Sebelahnya mungkin malaikat. Dari sini kita tahu. Sebelah kita mungkin malah malaikat. Ya, hati-hati tuh. Baik. Wajah fi riwayat Ahmad, qila li Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Aba Umamah, laisa liman ja'a ada khurujul imam Jum'ah. Sebagian orang mengatakan mungkin kalau imam sudah masuk itu karena telur pun tidak dapat, ya cuma barangkali. Nah, ini beliau tanya kepada temannya, apa iya orang yang datang kalau imam sudah naik untuk berkhutbah nggak dapat Jumat? Kan kita juga mesti berpikir, orang itu datang terlambat dengan alasan masing-masing. Ada yang memang malas, ada yang memang tidak mau buru-buru, ada yang mungkin dia terlambat karena ada hal. Ini lain urusan dengan Allah SWT karena tidak sengaja. Ya, seperti orang yang mengajar datang terlambat karena macet, lain tuh dengan sengaja. Iya kan? Iya dong. Ya. Selain mobil-mobil aja terlambat pajakan ya. Baik. Apa benar nggak ada Jumatnya tuh? Kalau begitu, kalau datang dia imam sudah lupa. Benar, tidak. Walakin laisa mimman yuktabu fi suhuf, tapi dia tidak mendapatkan bagian yang ditulis oleh para malaikat. Ya apa? Karena bukunya sudah ditutup. Apa faedahnya ditulis buku itu kalau nama kita ditulis, amal kita ditulis? Tentu akan merupakan satu bagian tabungan kita untuk menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin ada bandingannya nanti. Ya. Nah, mudah-mudahan kita jangan sampai datang sholat Jumat, imam sudah naik ke mimbar. Usahakan 1 jam sebelumnya, ya Allahumma setengah jam. Yang penting paling tidak kita dapat telur. Allahumma apa lagi kalau kita habis subuh ya, masya Allah itu. Ya.
Baik. Gak. Jadi sudah tutup kitab ya. Tapi dapat tutup ganjaran Jumat. Yakni annal kitabata fi suhuf ala maratib mukhtalifatin. Berarti ditulisnya nama-nama hadirin Jumat di bukunya malaikat lain-lain kan. Seperti tadi ganjarannya unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur, kan berbeda. Ya, berbeda. Makanya kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam soal ibadah pasti ada perbedaan. Makanya kita disuruh husnudzon. Disuruh husnudzon dalam soal ibadah. Dalam soal bisnis jangan. Dalam soal bisnis ente harus hati-hati. Waspada. Tapi dalam soal ibadah, ini orang lebih bagus dari saya. Ini orang lebih pintar dari saya. Ini orang lebih ahli ibadah daripada saya. Itu lebih bagus ketimbang kita ngomong saya lebih bagus dari dia. Ya, kalau kita mengatakan dia lebih bagus dari kita, itu sudah kita dapat ganjaran. Kita sudah husnudzon. Ya, tapi kalau saya mengatakan lebih bagus sudah jelek, sombong. Apalagi menyangka buruk. Ya, nah. Kalau yakni annal kitabata fi suhuf ala maratib mukhtalifatin kama hiya aidan mukhtalifatun fi raf'iha wa manzilatiha inda Allah taala. Sebagaimana di tulisan berbeda kedudukan satu dan lain tergantung kedatangannya, di sisi Allah pun demikian pula. Yang lebih dulu kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasaifatul lati yuktabu fiha al-mubadiruna ila shalah qabla al-khutbati la sya'nun wa raf'un. Asah. Adapun orang-orang yang ditulis di dalam bukunya, termasuk orang-orang yang berlomba, orang-orang yang pertama datang ke dalam sholat sebelum khutbah, dia punya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang datang imam sudah berkhutbah. Kullu malaikat. Semuanya baik. Yang tidak baik siapa? Yang enggak sholat Jumat. Yang tidak baik, yang tidak sholat. Selama Anda sholat Jumat, Anda merasakan kewajiban Anda fardu ain, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Baik. Itulah keistimewaan daripada keistimewaan sholat Jumat. Ada lagi banyak sekali nih keutamaan sholat Jumat. Wa minha anna fi yaumil jum'ati sa'atan hiya afdalu sa'atiha wa fiha al-ijabah. Di dalam hari Jumat ada satu waktu yang apabila Anda minta apa saja diberi oleh Allah. Tapi Allah sembunyikan. Di mana adanya nggak tahu. Minta ini kepada Allah pasti dijawab oleh Allah SWT. Ini Nabi yang ngomong bukan tapi Nabi sembunyikan. Hikmah disembunyikannya jadi orang berusaha. Jadi orang lebih rajin. Mungkin dia datang dari subuh itu tadi. Mungkin dia selama 24 jam hari Jumat, dari mulai jam 12 malam sampai terus Jumat, dia terus-terusan beribadah atau sehari penuh. Di daerah ada orang yang demikian. Kalau sehari penuh dia beribadah, pasti dapat ini suatu ijabah. Kan ada daripada orang-orang yang soleh, beliau tidak tidur 20 tahun. Maksudnya sembahyang subuh dengan wudu isya selama 20 tahun. Masya Allah, luar biasa saudara-saudara. Berarti ibadah terus, tidak tidur. Bagaimana orang yang seperti itu? Mungkin masih ada teman yang kelihatan. Ya, kita nggak bisa barangkali. Wudu subuh, sholat subuh dengan wudu isya, mungkin kita nggak dapat. Kadang-kadang jangankan wudu subuh dengan isya, wudu isya dari wudu maghrib nggak bisa kadang-kadang kita, saudara. Ya, ini bayangin subuh dari wudu isya. Allah. Coba dong. Kita kan sekarang udah ngaji nih. Ayo kita mulai coba qiyamul lail. Apa tuh qiyamul lail? Bangun malam. Bangun malam apa harus jam 1? Enggak. Harus jam 2? Tidak. Jam 3? Enggak. Sekedar meres susu. Maksudnya enggak terlampau harus malam enggak. Yang penting sebelum subuh. Yang penting sebelum subuh. Sekarang yang menolong kita untuk bangun banyak. Handphone bisa nolong, jam bisa nolong, ahli bed juga bisa nolong.
Ya, orang yang tarhim juga bisa menolong kita. Modalnya sekarang apa? Asal mau. Kalau kita mau, insya Allah. Dan jangan ngomong, anak masih muda, belum waktunya dia mulai. Ente belum tentu hidup sampai tua. Kalau ente mengatakan demikian, ente belum tentu hidup sampai tua. Tapi ketika kita sholat, sudah jelas ganjarannya. Lain halnya dengan yang nanti. Kalau dapatnya nanti, nggak ada apa-apa. Ayo coba. Oke, mana nggak bisa seminggu gue. Apa-apa. Berapa bisa seminggunya? 2 kali? Asal istiqomah. Nanti tingkatkan 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai tiap malam. Kalau ente sudah biasa bangun, hatta itu jam nggak bunyi, bangun dengan izin Allah. Asal niat aja waktu mau tidur. Kalau saya pengen bangun, insya Allah nanti bangun deh. Nanti lihat tuh ganjarannya orang yang baru niat aja pengen bangun bagaimana? Nanti ada. Insya Allah bakal datang hari. Ya. Jadi mari coba dong. Sekarang udah kita menghadiri pengajian nih 2 minggu sekali, alhamdulillah Zen. Mungkin tiap minggu ya, atau mungkin tiap hari. Ayo amal-amalkan yang nggak pakai rosmal. Kan ada ibadah pakai rosmal, sedekah pakai rosmal, ya nggak? Haji, umroh, itu kan pakai rosmal. Kita yang nggak pakai rosmal ini, rosmalnya apa? Kemauan. Memang agak sulit pertama, waktu sulit. Tapi insya Allah, ya. Kalau tidak ada janabah, bangun malam, mandi dulu baru lebih nasyid. Ya. Kalau kita mandi sebelum sembahyang, lebih nasyid lagi, lebih segar lagi. Dikasih kesehatan khusus orang-orang dan dikasih kegembiraan khusus yang tidak dipunyai oleh orang lain. Orang yang suka bangun malam, ketika dia bangun malam dia sembahyang, itu dia punya lidah dalam sholat. Enggak sama dengan sholat biasa. Ada kelezatan sendiri Allah kasih. Oh bagaimana lezatnya Bib? Nanti coba nanti baru bilang oh benar nih Habib ngomong kemarin dulu. Silakan coba. Nanti itu Anda rasakan kelezatan itu. Kalau 1-2 kali belum, nanti udah lama-lama nanti terasa. Sehingga kalau kita tinggal, nyesel. Ya Allah, kok enggak ini? Untuk menjaga supaya enggak selalu ditinggal, Allah kalau terlepas. Kalau terlepas, bisa Allah. Habis subuh ke, waktu duha ke. Misalnya itu sembahyang malam berapa? 5 rakaat. Qadha 5 rakaat dulu. Habis subuh atau nanti habis duha. Sebelum sholat duha itu qadha. Ya. Kalau pakai ini dengan dia melihat ya tahajud atau sembahyang sholat rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar 5 rakaat 2 witir, 1 yang ditutupnya dengan witir 3 paling tidak ditutup dengan witir 3. Kalau dia sudah sembahyang di malam 3 sembahyang witir lagi boleh 2 atau boleh sempurnakan 8 jadi 11 ya kobok jadi nggak biasa tinggal. Sebab biasanya kalau meninggal sekali, nanti kita bilang, nggak apa-apa baru sekali. Besok ketinggalan lagi, 2 kali, nggak apa-apa. 3 kali, Allah Rahman Rahim, ente pasti bisa bangun lagi, ujungnya nggak bangun. Jadi kalau ente kobol gitu, dia kesal. Wah, ini terus cuma digoda juga. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mana nih dalilnya tentang bahwa di hari Jumat itu ada satu saat yang kalau minta kita kepada Allah dijawab oleh Allah. Fa'an Abi Burdah bin Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Asamita abaka yuhadithu an Rasulullah fi sya'ni sa'atil Jum'ah. Ya Ibn Umar, Abdullah bin Umar, apa kau dengar ayahmu Sayyidina Umar maksudnya menceritakan tentang bahwa di hari Jumat itu ada saat, ada waktu yang dimana kalau kita minta diijabah oleh Allah SWT dari Rasulullah, apa beliau pernah mengatakan mendengar sesuatu dari Rasulullah tentang itu? Qultu kata Abdullah bin Umar, qultu na'am, ya. Sami itu yaqul, aku dengar ayahku berkata, Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Umar, ya ma baina ayyajlisal imam yakni 'alal mimbar ila an tuqtas shalah. Waktu itu tempatnya adalah
antara duduknya imam sampai dilaksanakannya sholat Jumat. Duduk imam sampai ada berarti otomatis sholat waktu di situ katanya tempat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta. Ya. Wajib bukan kita mendengarin imam khutbah. Harus. Tapi di antara dua khutbah bisa nggak? Bisa. Kuping mendengar bisa, hati kita minta kepada Allah. Kan Allah tahu. Ya alam sirra wa akhfa. Yang kita sembunyikan dalam hati Allah kan tahu. Ya, bisa. Antara duduknya imam sampai dilaksanakannya sholat 1, 2, 3. Ya, siapa yang ngomong? Sayyidina Umar. Terus qala al-Imam al-Mundhiri wa ila hadzal qaul dhahaba fawa'ifu min ahli al-ilm. Sebagian ulama mengatakan, ini saat berijabah. Duduknya imam sampai dilaksanakannya sholat Jumat. Banyak tuh yang mengatakan itu. Jadi ketika ditanya itu waktunya. Benar-benar hadisnya. Baik. Ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf pendapatan seperti ini adalah pendapat yang berbeda ini rahmat buat kita. Nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Baik. Qala yakni anna ta'yina sa'at al-ijabah qad ikhtalafa fihi ulama wa li kullin dalilu. Ulama bersilang pendapat dalam soal penentuan waktu diijabahnya doa di hari Jumat. Semua punya dalil. Kayak ini normal dalilnya ini. Beliau dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Nabi enggak selalu itu aja kan ngomong. Ini hari ngomong sama Ahmad, ini hari ngomong sama Fahmi, lain hari ngomong sama Hamid. Mungkin omongannya itu tapi lain. Ya, waktunya lain yang ditujukan oleh Nabi. Kenapa? Jadi orang bisa punya harapan banyak. Ya, bisa harapannya. Apa tujuannya nanti? Setelah kita baca yang beberapa hadis ini. Ya, baik. Qala wa qad basata al-Hafidz Ibnu Hajar tilkal aqwal mufassalah. Imam Ibnu Hajar menerangkan tentang waktu daripada diijabahnya doa di hari Jumat. Dan kita beliau. Wa min aqwaha, daripada yang terkuat tentang waktu diijabahnya doa di hari Jumat adalah annaha ina tuqamu salatul Jum'ah ila al-insiraf minha kama taqaddam. Berarti bukan sampai di iqamatus shalah. Maaf tadi keterangan saya salah, bahwa dari imam duduk sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mintanya Bib? Dalam sholat. Sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Kita sholat doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ila akhirih. Doa. Qunut doa. Dan disunahkan di akhir sujud kita banyak berdoa. Masuk dong. Kalau demikian, hari Jumat jangan lupa di waktu-waktu imam khutbah, ya nanti ada berhenti, bisa kita berdoa. Dan bisa juga nanti kita berdoa di dalam sholat. Sebab waktu yang dituju tadi adalah ketika imam duduk sampai selesainya sholat. Seperti Ustaz kata. Wa qala Imam At-Tirmidzi, wa qala Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, an Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis Nabi yang lain ini. Inna fil jum'ati sa'atan la yas'alullahu al-'abdu fiha syai'an illa ataahu Allah iyyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di hari Jumat ada satu saat tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah berikan. Kecuali Allah berikan. Qalu ya Rasulullah, sahabat pintar. Begitu ngomong dengan yang begini, qalu ya Rasulullah, kata sahabat, ayo saatin dia. Yang mana? Di mana tuh ya Rasulullah? Yang apabila kami minta Allah berikan. Kan ajib kalau kita minta diberikan sama Allah. Tapi bahasanya ya Allah.
Pokoknya pergi haji, subhanallah, nggak punya duit, datang ente. Siapa yang datang? Habib Zaki, kan? Habib kan ente pengen haji ya? Alhamdulillah nih, anda baru dapat faedah. Subhanallah, anda kepengen haji sama ente, berangkat dijabah sama Allah. Habib Bang, ya Allah, mudah-mudahan dapat putra. Hah? Amin. Minta lima. Ya Allah, boleh jawab. Subhanallah, pulang Jumat, harinya enak-enak terus. Kenapa nih? Masuk angin apa? Gak tahu nih. Subhanallah, dari mulai tadi Jumat, ente minta Allah terus masukin tuh, ya. Ya percaya. Risa. Masya Allah, selamat. Ngidam. Ya salam, di kampung. Bukan begitu, Ebi. Begitu di WSK, anaknya 5 lagi, Bim. Oh, kembar 5, Bim. Enggak aneh, bisa. Ada korban arba'in. Ada pernah terjadi orang hamil 40, semua yang mujahidin fisabilillah. Allah punya kuasa. Sebagai sebesar apa kalau jangan sebesar apa deh kekuasaan Allah. Tuh betul tuh, segede apa Bim? Ngapain ente ngomong begitu? Kalau dengar yang begini nih jangan betul ente. Bilang apa? Allahu Akbar. Amanna billah. Wa ma ja'alillah ala muradillah. Begitu. Jangan jadi orang betul jangan. Si fulan nggak punya apa-apa, masya Allah, bangun rumah 3 tingkat. Dari mana duitnya ya? Betul ente. Mestinya kan, alhamdulillah, farhan anda dia bisa punya rumah. Karena nggak ngasih di rumah. Nggak usah nanyain sebabnya dari mana fulusnya. Ini nggak mungkin syarif, mungkin korupsi. Ada mana apa? Ya, itu di daerah Kuitang tuh. Sebab itu orang-orangnya di sini nggak beda. Ya. Jangan kita serahin Allah. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Kan aja didengarnya juga. Dengar orang yang begitu nggak pakai, jangan dikomentarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah tambah lagi dan juga dapat tuh. Begitu kalau orang mukmin. Oh, keparahan dia lihat saudaranya parah. Ya, jangan begitu susah, syukurin. Jangan. Ya. Senang kita, alhamdulillah, ikut senang. Susah, ya Allah, mudah-mudahan diangkat kesusahannya. Tuh mungkin begitu kan? Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi kapan ya Rasulullah? Bila saya qala hiya hina tuqamus shalah ilal insiraf. Ini pendekan dikit, tapi lebih jelas langsung dari Nabi. Dari mulai sholat dimulai sampai assalam, sampai selesai. Akhir sholat apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mintanya, lu bilang tadi, sujud, di dalam ruku, habis baca surah, bisa aja ada kesulitan. Tapi yang paling mudah kapan? Yang paling mudah adalah ketika sujud terakhir. Kan biasa suka orang ada di kalangan dikit tuh. Memang di situ tempat dekat. Minta kepada Allah. Alhamdulillah, nggak dibatasin doa di luar sholat. Di mana aja kita bisa berdoa. Sehingga maaf, sekalipun di kamar mandi, dari hati jangan disebutkan. Kecuali doa telanjang bulat. Nah, boleh dibaca di kamar mandi. Enggak apa-apa. Apa doa telanjang bulat? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Siapa orang yang buka aurat sama sekali, baca doa ini, jin dan setan nggak bisa lihat auratnya. Ditutup sama Allah. Mana bacanya? Doa telanjang ini Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Sekalipun di kamar mandi boleh dibaca. Kita ulang. Anda dengar sendiri langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun di kamar mandi boleh dibaca. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Pokoknya setiap kita akan telanjang bulat baca doa ini. Ayo sama-sama. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit. Jangan
Wah, mana belajar sama Habib Ahmad semalam doa telanjang bulat. Nah, begitu Bib, ini kan faedah ya. Ya Bib. Bukannya mandi harus pakai sarung? Sunnah. Tapi kan sarung ntar basahan nanti bawa keluar. Ada telanjangnya nggak? Ada. Hah? Ya dikasih yang enak main susah. Masya Allah Habib kami. Dia kalau main Jumat basahannya dipakai. Kan kita boleh buka nanti basahan. Kan ada sewaktu-waktu kita buka ganti baju, ganti pakaian, ya. Atau barangkali mau kerja bakti, ya kan? Mau kerja bakti kan ada yang dibuka awal, ya kan? Nah, Habib sunnahnya itu orang kerja bakti pun pakai pakaian. Bagaimana? Maksudnya di dalam hadis jangan kata Nabi seperti dua keledai, nggak ada pakaian sama kali. Bisa. Minta maaf ya, supaya paham nih. Ini untuk menerangkan, anak bukan bicara yang soal yang kotor, bukan. Supaya jelas keadaannya. Boleh nggak kumpul kemudian TB? Tahu nggak TB? Apa? Pinternya. Belum diterangin bagian ini, ada paham benar ya? Parahan bangun lagi tidur tuh. Ya? TB, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan terbuka. Gimana? Pakai selimut. Ente pakai selimut di dalam TB, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Ada sebagian yang pakai kaos, ada sebagian pakai kain, terserah. Jangan polos 100%. Itu dimakruhkan. Nah, ketika kita membuka pakaian kita itu disunahkan baca doa. Seperti pakai pakaian ada doanya, buka pakaian ada doa, ini Islam. Orang lain nggak punya. Bayangin tuh, buka pakaian ada doanya, pakai pakaian ada doanya. Yang nggak ada doanya, nyuri pakaian ada doanya. Ya, jadi doa buka pakaian semuanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Kan ada, ya kan? Ada kan waktunya kita terbuka sama sekali. Walaupun mungkin mau ganti itu, ada buka mungkin ya. Nah, itu diterangkan ya. Seandainya tidak terbuka pun ente baca itu zikir. Bismillah zikir kan? Zikir. Bismillah alladzi la ilaha illa huwa. Tauhid. Ya. Baik. Huwa Allah. Bismillahilladzi la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa. Ya, huwa itu disebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Ad'uhu biha. Ya Allah. Ada lagi di dalam ahli zikir hu. Huwallazi arsala rasulahu bil huwa. Huwa di sini. Huwallazi arsala rasulahu bil Allah. Jadi ada isim Allah namanya huwa. Ya. Nah, doa di tujuh terakhir itu bahasa Indonesia dibolehkan. Alhamdulillah boleh dalam hati. Bolehkah berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab di dalam sujud? Jawabnya tidak boleh, batalnya salat. Tidak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Wah, batalnya salat. Enggak boleh, kan ngomong gitu. Enggak boleh. Harus bahasa Arab. Doanya harus bahasa Arab. Tidak boleh bahasa Indonesia. Ada internet dalam Alkitab itu. Ya. Tapi Anda nggak bisa ngedoa, Habib. Ulangin Allah mahdini itu boleh. Enggak apal Allah mahdini. Ente doa sendiri. Gimana? Di dalam hati. Waduh, 1 ton doa bisa dikeluarin di dalam hati. Itu enggak ada batasan di dalam hati. Di dalam hati ente kalau berdoa apa saja bisa. Bisa. Waktu sujud kita lapas bisa dengan bahasa Arab bisa. Boleh. Allahumma arhamna muslimin, wafina muslimin, wafina ayyusyarru musallin di dunia. Allahumma ya Allah, wa amal mati tasbih tidak ada terbuat ya Allah. Misalnya. Hah? Boleh. Apa? Ente minta sama Allah, yang ente mau minta apa? Inna Allah yuhibbul mu'minina bid-du'a. Allah senang orang-orang yang seolah-olah maksa sama Allah tuh kalau minta. Jangan sama orang, karena kalau minta sama orang maksa dipukul. Sama Allah minta maksa, Allah tuh paling senang. Dilihatin seolah-olah ya, seolah-olah dilihatin. Kayak mana anak kecil, ambil nangis biarin dulu, ya, anak senang didengar.
Allah tuh senang. Kalau kita kan bosan, udah jalan dulu, yang balik lagi, nih ambil, balik lagi datang lagi, kan Tuhan berikan tahu, jangan balik lagi. Allah tidak. Ente balik lagi diterima, balik lagi diterima, balik lagi diterima, salah, tobat diterima. Allahu Akbar. Ya Rabb mana? Ya Rabb mana? Tinggal kita mau aja. Jangan nggak minta, makanya tak berdoa maksiat. Meninggalkan dunia, doa itu maksiat. Minta deh. Tetangga sebelah, rumah ajib, ente sudah rumah ajib juga. Yang sebelah udah beli apa? Volvo, model baru. Amin, Volvo model baru, mana kepengen juga. Pengen boleh, kasus biarin dia benar Volvo Mercy ya. Oh minot, ya Rob, bukan Mercy deh. Tipe yang paling bagus ya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kalau sekecil betul. Mercy, kalau perlu pabriknya di sini. Tapi jangan bilang gitu. Jangan, doa nggak dijawab kalau nggak masuk akal. Ya Rob, Soekarno-Hatta jauh, pindahin ke Condet, nggak bisa. Allah kuasa, tapi itu nggak masuk akal, nggak boleh. Jadi dijawab sama Allah doa begitu, jangan. Doanya yang masuk akal, dia minta mobil boleh, masuk akal. Ya kan? Makanya masuk akal kalau berdoa. Di antara syarat berdoa itu harus yang masuk akal. Ya Pak, nggak boleh sembarangan doa yang tidak masuk akal, nggak boleh. Ya, baik. Sampai tadi sampai di mana bisa? Rasulullah mengatakan itu adalah ketika dimulainya sholat sampai ke selesai sholat. Ya, panjang pun waktu. Kemudian gala wa minha, dari keistimewaan nih Jumat juga. Annaha ba'da sholatin wa minha, dari pendapat. Nah, pendapat nih. Ya, tadi dari mulai imam duduk sampai selesai sholat. Pendapat kedua, dari mulai di qomat sampai salam. Yang ketiga nih sekarang. Wa minha annaha ba'da sholatil asri, lima warada an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jum'ah ba'da al-'asri ila ghaibubati syama. Oh, yang ketiga. Diriwayatkan bahwasanya itu adalah habis asar. Tadi kan sholat Jumat nih. Gala ini enggak habis asar. Siapa mau Nabi? Iltamisu kamu. Coba. Apa namanya? Usahakan. Mau minta di situ. Ya. Cari-cari minta di situ. Kapan? Untuk mendapatkan hak saat yang dijawab doa, yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Panjang kan? Nggak dibilang gimana? Kita ambil satu perumpamaan. Maghrib jam 6 terbenam matahari. Nabi bilang setelah asar. Asar, waktu asar. Ya, waktu asar. Ambillah setelah asar. Ya, atau waktu asar. Ya, ba'dal asar. Baik. Nggak dibilang sholat. Ya. Kita minta di situ. Berapa jam tuh? Asar jam 4. Berapa jam ke jam 6? 2 jam. Tapi kita kan tidak tahu. Apa di setengah 5? Apa di jam 5? Apa di jam 6? Apa di jam setengah 6? Nggak tahu. Yang pandai bagaimana? Dari jam 4 sampai jam 6 dia ibadah. Dapat nggak? Pasti dapat. Kenapa? Dia bikin ini sungai jalan. Nabi bilang, dari aliran yang akan datang ini antara jam 2 sampai jam 4 akan ada ikan emas kuning. Orang pada nyari. Dia pintar. Dari mulai zuhur langsung pasang apa? Pasang jaring. Dia pasang jaring 3 lapis. Pasti kena nggak tuh ikan? Kena dong. Nanti makan ini. Pasti kena. Itu seperti orang yang dari jam 4 dia siap di sejadahnya sholat terus minta Allah, berdoa lagi, berdoa. Kalau yang minta doa terus. Diulang-ulang boleh? Boleh. Yang minta sama Allah diulang-ulang nggak apa-apa. Maaf ya, ini aklian saja nih. Bib minta duit, Bib. Enak banget. Iya lu minta duit nanti dulu. Kalau menolak. Tapi ente sama Allah,
Ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, ya Allah minta duit, ya Allah minta duit. Iya, Allah tak marah. Allah senang. Mungkin ya Allah minta duit, Allah minta duit, cukup juga. 10. Minta duit 15. Udah berapa tuh? 15. Loh, omongan anak ini bukan main, ada darinya loh. Omongan saya tidak ada di jual anak apa hadisnya. Nanti orang di surga, Habib. Orang kalau surga benar-benar kita masuk surga semuanya ya. Kalau mau buru-buru mati duluan ya. Kok tahu? Kan benar. Kalau ke surga nggak bisa nggak mati dulu. Barangkali yang mau buru-buru mati duluan. Insya Allah surga, ya. Amin. Baik, insya Allah amin ahli jannah. Amin ya rabbal. Amin. Kembali kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti orang masuk surga, ada nih orang yang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga nih, diambil dari neraka, mukanya hitam, jelek, bau, semuanya. Tapi udah selamat karena ada iman, ada iman. Ya, setiap orang yang tipis sekali ada iman pasti masuk surga. Tapi dicelupin dulu, kuat gak ente? Kuat. Jangan, makanya jangan pakai mau dicelupin. Mendingan yang masuk surga tanpa hisab toh, nggak pakai karcis lagi. Ya. Di belakang Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, diambil dari neraka, udah dikasih masukin di telaga Kausar mandi. Begitu set mandi berubah tuh, jadi bagus semuanya. Jadi mudah lagi kayak orang umur 30-40 tahunan lagi kuat-kuatnya tuh, ya. Udah masukin, dan dikasih tempat sama Allah. Kali rendah. Masuk. Oh, biasa ya. Anak paling gede. Jadi orang di surga hartanya lebih gede, paling miskinnya di surga lebih dari bumi ini isinya. Tajir nggak? Tajir orang tajir nggak punya di anak paling gede. Ya, kan orang punya mata. Lalu dilihat sana tuh. Oh, Habib Fahmi. Tempat lain. Kursi yang dia punya warnanya hitam, yang Habib Fahmi warnanya kuning. Gedungnya lain. Dia itu. Ya. Mulai ngomong aneh. Kok beda sih? Dia lebih ajib, anak kepengen kayak gitu. Allah tahu tuh. Allah tahu. Bilang, apa kok? Kenapa? Glory Allah. Pengen kayak itu dong. Kan anda sudah masukkan ente ke surga, dari neraka jangan di surga. Kepengen kayak itu dong ya Rob. Sudah kayak beri. Enggak, engkau maha rahmah, karim. Tahu Allah. Ya, pindahin ke kelas 2. Tadi kelas 1. Pindahin kelas 2. Duduk kelas 2. Oh, anak Al-Han kelas 1 ada anak kelas 2 lah. Diam lirik lagi, dia kelas 3. Lebih ajib lagi. Mulai lagi hatinya bergerak. Minta lagi jawab, ada apa kamu? Bilang, bukan di kelas 3 dong. Kamu tadi di kelas 1 sudah berasa yang paling kayanya orang. Minta kelas 2, saya pindahkan kelas 2. Kok sekarang minta kelas 3? Ya Rabb, Arhamar Rahimin. Gak rugi ngasih anak kelas 3 ya Allah. Ketawa benar. Ya Her, gum. Pindahin kelas 3. Nanti disuruh begitu tuh. Sampai akhirnya, sampai dia bilang, sudah ridho kamu? Sudah ya Rabb ridho. Udah gak apa-apa dari sini. Sampai begitu. Ya bisa seperti itu. Jadi kita mau Allah ngulang permintaan, nggak usah kan? Ya Allah Rabbul Izzah. Ya, minta. Banyakkan permintaan kita. Segala macam kita minta Allah, asal yang masuk akal dan bukan maksiat. Insya Allah dijawab. Ya, baik. Jadi di sini Nabi mengatakan dari habis asar sampai ketika terbenamnya matahari. Udah bosan belum? Baik. Saya ada waktu. Ya. Gala. Wa minha. Nah, ini lain lagi nih. Gol juga nih tentang waktu nih. Annaha tabda'u min hini tadalla asyams lil ghurub ila ayyatakamal ghurubuha. Ini lebih kecil lagi. Dia balik di hari Jumat ketika matahari mau terbenam sampai terbenam pas betul. Kalau tadi kan dari asar sampai terbenam. Kalau ini enggak, berarti jam 6 terbenam,
Kalau tadi jam 4 sampai jam 6, kalau ini enggak, dari jam 6 kurang seperempat sampai terbenam. Waktu juga mendapat. Di situ kan yang diminta. Baik. Qala al-Mundhiri fi at-Targhib, qala al-Hafidz Abu Bakar bin Mundhir, ikhtalafu ay as-sahaba wa tabi'una faman ba'dahum fi waqti as-sa'ati allati yustajabu fiha ad-du'a min yaumil jumat. Memang sahabat tabi'in silap pendapat nih. Karena itu lihat tadi. Ada yang waktu imam duduk sampai sholat, ada yang sholat sampai selesai, ada yang waktu asar sampai maghrib, ada yang sebelum maghrib, ya. Baik. Kala Farwaina an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala hiya min ba'di tulu'il fajri ila tulu'il syams wa min ba'di salatil 'ashri ila ghurubi syams. Wah, ini dua malahan. Saya meriwayatkan dengan dari Abi Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adanya di waktu terbit matahari sampai naik dan di waktu habis asar sampai terbenam matahari lain lagi. Qala al-Hasan al-Basri wa Abu al-Aliyah hiya inda zawali syams. Wa fihi qaulun thalithun wa huwa annahu idza adzana al-mu'adzin li salatil jum'ah. Ruwiya dzalika an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang mengatakan ketika matahari mulai renceng ke sebelah barat, ada lagi yang mengatakan ketika adzan Jumat dikumandangkan. Faedah apa yang dapat kita ambil dari perbedaan pendapat yang ada di sini? Jawabnya mudah, bahwa kita harus ada di hari Jumat itu 24 jam siapkan diri kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Yang yakin di sini dia rajin di situ, yang yakin di sana dia terus di sana. Tapi yang jelas kalau dia ingin betul-betul mendapatkan 24 jam hari Jumat, dia siapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia dapat. Dia jadi pasti dapat. Seperti orang yang ingin dapat Lailatul Qadar. Kalau orang ini tidak beribadah terus dari awal Ramadan sampai malam Lailatul Id, dapat enggak? Pasti dapat. Ini pun demikian. Jadi kita hidupkan hari Jumat itu terus di siang harinya, ya kan? Ini semua di siang hari. Ya, awal gol dan di antara gol dari mulai terbit matahari sampai naik, ya, habis asar sampai terbenam berarti 12 jam Jumat siang hari hidupkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Enggak ada yang mustahil buat Allah. Cuman permintaannya yang masuk akal. Ya. Baik. Kalau min fadaili yaumil Jumat, ini cuma kembali. Itu tentang itu dari keutamaan ya. Keutamaan hari Jumat bahwa ada satu saat dijawab doa kita. Wa min fadaili yaumil Jumat anna salata wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi yazdadu fadluhuma wa ya'zumu ajruhuma. Di dalam hadis diterangkan man shalla alayya marratan wahidan sallallahu alaihi biha asra. Masyhur tuh. Siapa yang bersalawat kepada aku satu, maka Allah membalas dia 10. Itu bukan dari Jumat. Ketika dia salawat dan bersalam di hari Jumat, lain lagi ganjarannya. Lain lagi. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan-amalan Yaumul Jumat itu ditingkatkan ganjarannya. Jadi kalau sholawat di hari biasa misalnya 10, di hari Jumat mungkin 100, mungkin 1000. Itu Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan. Ya. Nah, jadi mari saudara-saudara, kita harus, saya sudah jelaskan, harus punya wiridan sholawat. Dunianya sekarang kan banyak fitnah. Terutama sekarang ini banyak fitnah kan. Tahun 2017 ini banyak fitnah. Nah, daripada yang akan menentramkan fitnah-fitnah ini, ada.
Dari mana BPNT tahu bahwa kami ini bisa menentukan ini fitnah? Ya, karena Anda orang baik. Apa tandanya orang baik? Anda duduk di tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik ini memberi pengaruh besar kepada keadaan dunia. Ketika di tempat tersebut ada pengajian kayak ini, ada yang sembahyang, ada yang berdoa, ada yang bersolawat, ya, itu menjadi adab. Kenapa? Inna hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghilangkan kejahatan, termasuk jalannya fitnah. Kalau sudah di situ banyak fitnah, orang yang nggak ibadah, tunggu tanggal mainnya. Tunggu turun adab dari Allah SWT. Orang yang ada orang baiknya saja bisa terjadi yang dihantam oleh bala. Kalau terlalu banyak yang maksiat, apalagi sudah banyak yang maksiat, orangnya nggak ada yang ibadah. Waduh, cepat sekali turun bala daripada Allah SWT. Ini Jakarta, kalau dilihat dari mata biasa-biasa aja, udah banyak yang harusnya bala terjadi. Tapi Allah banyak jaga. Kenapa? Pengajian banyak, guru-guru banyak, tarhim masih kedengaran, azan masih kedengaran, salawat masih kedengaran, pengajian di sana sini baik itu lagi maupun orang ini membawa pengaruh kebaikan untuk dunia kita, saudara-saudara. Makanya perbanyak pengajian. Pada akhirnya sampai ke diri kita sendiri kita berkecil kan pribadi. Perbanyak wiridan kita di zaman penuh kita ini. Baik itu zikir, baik itu baca Quran, baik itu sholat malam, baik itu sholat sunnah, baik itu pembacaan sholawat kepada Nabi yang amalan ini yang pasti diijabah oleh Allah. Enggak mungkin kan? Jangankan ikhlas, riya pun masih dapat ganjaran. Karena Nabi yang balas, karena Nabi yang jawab, karena Nabi yang mendoakan. Setiap kita sholawat, Nabi berdoakan. Doa Nabi diijabah oleh Allah. Ini dalam makna sebuah hadis bahwa siapa yang bersolawat kepadaku, Allah menghidupkan lagi Nabi. Hidupnya bagaimana? Hidup urusan Allah, jangan tanya ini. Didoakan oleh Nabi. Doa Nabi dikabul ya? Berarti setiap kita solawat dapat doa Nabi yang pasti dikabul. Jadi solawat itu pasti dikabul. Kita akhiri pengajian kita. Mari kita bersolawat 10 kali. Mau? Allahumma sholli ala Sigonya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. 100 hasanah dari Allah. 100 hasanah pasti turun kepada kita, insyaallah. Jadi kebaikan buat hari besok kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa untuk malam ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.